Salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Lina Damayanti, CGP Angkatan 9 dari kelas 118A akan menyampaikan tugas modul 1.4 demonstrasi kontekstual tentang praktek segitiga restitusi. Pada modul budaya positif terdapat 6 materi yang dipelajari. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana praktek pelaksanaan segitiga restitusi untuk memecahkan suatu permasalahan yang dialami oleh siswa. Berikut ini akan saya sampaikan tentang pengertian segitiga restitusi beserta dengan tahapan-tahapannya. Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan disiplin positif yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi. Tujuannya adalah untuk membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Pada segitiga restitusi terdapat 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus dapat meyakinkan anak tersebut. Berikut ini adalah kalimat untuk meyakinkan anak pada tahap menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Tahap yang kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Pada fase ini memuat beberapa teori, antara lain, setiap manusia pasti akan memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa. Berikut ini adalah kalimat yang dapat digunakan pada tahap validasi tindakan yang salah. Guru dapat menggunakan kalimat berikut ini dengan nada tanpa menghakimi, maka akan dapat memvalidasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid. Beberapa kalimat berikut adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap seperti itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga pada segitiga restitusi adalah tahap menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu pada langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut ini adalah pertanyaan yang dapat menghubungkan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan keluarga.
Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Dalam hal ini, guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, maka guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Berikut adalah contoh kasus pertama yang akan dipecahkan dengan segitiga restitusi. Ilustrasi kasus, Apita Dela berkata kasar kepada temannya karena diejek hasil riasan wajahnya jelek pada saat pelajaran seni tari. Assalamualaikum, Dita-san. Waalaikumsalam, Sensei. Selamat pagi, sayang. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik, Sensei. Oh iya, Dita-san, tadi pagi Bu Lina tuh mendengar kabar dari Bu Eti. Katanya Dita itu berkata kasar kepada Yusuf pada saat pelajaran seni tari. Benar begitu? Iya, benar, Sensei. Kira-kira mengapa sih Dita itu berkata kasar kepada Yusuf? Saya berkata kasar kepada Yusuf karena Yusuf mengolok-olok riasan wajah saya jelek pada saat jam pelajaran seni tari, Sensei. Ya, pasti saya kesal dong dia olok-olok seperti itu di depan teman-teman. Begitu. Bu Lina juga pasti kesal sih kalau diolok-olok riasan wajah saya itu jelek di depan teman-teman. Kemudian pada saat Dita-san itu diolok-olok, apa sih yang tindakan seperti apa sih yang ingin Apita lakukan itu pada Yusuf? Ya, saya langsung marah dan membentak Yusuf di depan teman-teman yang lain, Sensei. Saya kesal sekali dengan apa yang sudah dia lakukan kepada saya. Begitu. Pasti Apita-san itu melakukan tindakan seperti itu karena alasan tertentu, bukan? Iya, Sensei, saya merasa tersinggung karena Yusuf mengolok-olok riasan wajah saya jelek di depan teman-teman. Siapa sih Sensei yang tidak kesal diolok-olok seperti itu di depan teman-teman? Ya wajar sih mempertahankan harga diri karena itu kan sesuatu yang penting buat Apita ya. Untung Apita tidak bertindak terlalu jauh lagi, hanya marah dan membentak-bentak saja. Iya, Sensei, untung saya masih bersabar dan membentak-bentak saja. Pengen saya tonjok, Sensei, sebenarnya wajah Yusuf. Saya kesal sekali. Iya pasti begitu ya. Tapi Apita lebih memilih bertahan dan bersabar. Apita memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan ya? Iya, Sensei. Nah sekarang mari kita lihat tindakan Apita yang marah dan membentak-bentak Yusuf itu, tindakan Apita sesuai tidak dengan keyakinan dan prinsip kelas yang sudah kita buat? Tidak, Sensei, karena saya bukan tipe orang yang suka marah dan membentak-bentak. Jadi kira-kira keyakinan kelas atau prinsip mana sih yang tidak sesuai yang sudah Apita lakukan itu tadi? Saya sebenarnya bukan tipe orang yang suka marah dan membentak-bentak. Saya juga bisa menghargai dan menghormati orang lain. Pada saat itu saya merasa sangat emosi sehingga saya tidak menunjukkan sikap seperti itu. Apita meyakini tidak menghargai dan menghormati orang lain itu penting untuk Apita. Iya, saya meyakini, Sensei. Iya betul, Bu Lina juga sependapat dengan Apita-san bahwa kita itu harus saling menghargai, menghormati orang lain, dan kita telah menyepakati keyakinan dan prinsip yang harus kita terapkan pada saat itu. Nah, kira-kira menyepakati keyakinan dan prinsip yang harus kita terapkan pada saat Apita marah, Apita masih ingat kan? Masih ingat, Sensei, saya seharusnya bisa lebih bersabar dan menahan diri untuk tidak marah dan membentak-bentak Yusuf. Saya seharusnya bisa mengontrol emosi saya. Kira-kira Apita bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia, Sensei. Nah, kalau begitu, kalau bersedia memperbaiki masalah ini, Apita akan menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Saya akan menjadi orang yang lebih sabar, lebih tenang, dan bisa mengontrol emosi saya apabila ada orang yang mengolok-olok saya. Saya akan berusaha untuk menahan emosi dan menahan diri untuk tidak berbuat kasar kepada orang tersebut.
Nah, menurut Apita, bagaimana sih rasanya menjadi orang yang sudah Apita sebutkan itu tadi, sayang? Saya merasa saya adalah orang yang hebat karena saya bisa menahan diri dan bersabar menghadapi orang-orang yang melawan saya. Baiklah, kalau begitu, ayo kita pikirkan bersama-sama bagaimana caranya memperbaiki masalah ini. Baik, Sensei. Perkenalkan, nama saya Apita Erliani dari kelas 12. Ibu Lina mengajak saya untuk berdiskusi tentang masalah saya dengan teman saya. Saya dipandu untuk mengenali permasalahan yang sudah saya lakukan. Saya juga diajak menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Terima kasih. Kasus atau permasalahan berikutnya yang akan coba diselesaikan oleh segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Fadila sering terlambat mengumpulkan tugas dan nilainya turun karena sering bermain HP. Waalaikumsalam, Sensei. Bagaimana kabar Dila hari ini? Baik, Sensei, kabar saya. Ya, alhamdulillah. Dil, tadi pagi Bu Lina tuh dapat info dari Pak Joko. Katanya nilainya Dila itu turun dan banyak tugas yang belum dikerjakan. Iya, benar, Sensei. Mengapa sih nilainya Dila itu bisa turun dan banyak tugas yang belum dikerjakan? Mungkin karena saya banyak bermain HP pada saat jam pelajaran. Karena saya baru mendapatkan sertifikat baru dari orang tua saya sebagai hadiah ulang tahun, Sensei. Oh begitu, Bu Lina juga pasti merasa senang Dila kalau mendapatkan HP baru sebagai hadiah ulang tahun. Dan Bu Lina tuh pasti juga penasaran akan mencoba fitur-fitur baru dalam HP tersebut. Terus ketika Dila nilainya turun dan banyak tugas yang belum terselesaikan karena sering bermain HP, bagaimana sih perasaan Dila saat itu? Ya, saya merasa capek, Sensei, karena selalu dikejar target oleh Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan nilai saya yang turun. Begitu ya. Bu Lina juga pasti merasakan hal yang sama. Saya pasti juga merasa capek karena dikejar-kejar tugas dan deadline yang harus saya selesaikan. Iyalah Sensei, pasti. Saya juga merasa capek selalu ditegur oleh Bapak Ibu guru, selalu bermain HP. Karena bermain HP, tugas saya menjadi tidak terselesaikan. Ya wajar sih Dila, kalau kita dapat HP baru, kita pasti senang dan penasaran ingin mencoba fitur-fitur yang ada di HP tersebut. Nah, tapi Dila sebagai siswa kan ada tugas yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus diselesaikan. Oh ya Dila, sekarang mari kita lihat tindakan dia yang bermain HP di kelas itu sesuai dengan prinsip dan keyakinan kelas yang sudah kita buat atau tidak? Tidaklah Sensei, karena saya sebenarnya bukan orang yang suka menumpuk tugas dan tidak disiplin. Saya sebenarnya orang yang disiplin dan selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Begitu. Jadi kira-kira keyakinan kelas atau prinsip apa sih yang sudah Dila langgar dari kegiatan tadi tidak mengumpulkan tugas dan lain-lain itu? Keyakinan kelas pada poin tidak menggunakan HP kecuali instruksi dari Bapak Ibu guru, Sensei. Nah, apakah dia meyakini keyakinan kelas tentang tidak menggunakan HP kecuali ada instruksi dari Bapak Ibu guru itu penting untuk Dila? Ya, saya yakin bahwa itu penting untuk saya. Iya betul Dila, Bu Lina juga sependapat bahwa keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita hanya boleh menggunakan HP pada saat diminta oleh Bapak Ibu guru itu memang penting, dan juga kita harus menyepakati keyakinan kelas dan prinsip yang sudah kita buat. Iya Sensei, saya seharusnya bisa menahan diri untuk tidak menggunakan HP pada saat jam pelajaran, karena itu mungkin tugas-tugas saya menjadi tidak terselesaikan. Nah, kira-kira setelah dia sadar akan keyakinan kelas dan prinsip yang sudah kita buat, apakah Dila bersedia untuk memperbaiki kesalahan itu? Iya, saya bersedia, Sensei. Kalau dia bersedia memperbaiki masalah ini, Dila akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bijak dalam penggunaan HP dan mematuhi peraturan dari Bapak Ibu guru. Dan saya mungkin akan mengurangi frekuensi untuk bermain HP supaya saya bisa mengerjakan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Mungkin saya juga akan membagi waktu antara belajar dan bermain HP supaya nilai-nilai saya tidak turun lagi, Sensei. Nah, menurut Dila, bagaimana sih rasanya menjadi orang yang sudah Dila sebutkan itu tadi?
Saya menjadi orang yang merasa disiplin karena dapat menghargai waktu dan tidak bermain HP pada saat jam pelajaran. Dan saya juga menjadi merasa orang yang hebat bisa menyelesaikan tugas dalam tepat waktu. Nah, baiklah kalau begitu. Dia sudah paham kan akan arti penting kita menghargai waktu dan menggunakan HP dengan baik? Ya, sudah paham, Sensei. Perkenalkan, nama saya Binur Fadila dari kelas 12. Bu Lina mengajak saya berdiskusi tentang masalah yang saya hadapi, yaitu tugas yang belum terselesaikan dan nilai-nilai saya yang turun karena terlalu banyak bermain HP. Saya dibantu untuk menyadari pentingnya menghargai waktu agar tugas dapat terselesaikan dengan baik dan nilai saya tidak turun, dan saya mendapatkan solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga berkenan dan bermanfaat. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ulasan tentang segitiga restitusi. Di sekolah ada segitiga, terdiri dari 3 tahapan. Pertama, minta maaf, kedua, ganti rugi, dan yang ketiga, membuat janji. Terima kasih, saya Lina Damayanti, JGP Angkatan 9 dari kelas 118A. Salam dan bahagia.